Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Mimi Mulyani M.Hum selaku dosen mata kuliah pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Lestari, NPM 2210301034. Dalam video kali ini, saya izin menampilkan video penerapan dari modul ajar yang sudah saya buat. Tujuan pembelajaran dari modul ajar saya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi untuk mengetahui makna baik secara tersurat maupun tersirat dalam teks puisi. Untuk mengetahui isi dari video, simak terus kelanjutan videonya ya. Dadah! Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kali ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Mbak Eni, silakan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, juga silakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya apakah teman kalian ada yang nggak berangkat? Ada Oke, siapa? ini Alhamdulillah doang ya. Yang lain berangkat kan? Ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya apakah kalian pernah membaca puisi? Bagaimana perasaan kalian ketika membaca puisi tersebut? Apakah kalian senang, sedih, kecewa? Berarti setiap puisi punya apa ya? Nuansanya masing-masing. Iya, betul. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu punya ice breaking ya supaya kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu sampai selesai nanti. Nah, ice breakingnya kalian cukup tetap semangat. Apakah udah tahu? Belum. Jadi tepuknya itu sangat gampang ya, anak-anak. Jadi kan cukup tetap semangat. Semangat gitu ya. Oke, mau berdiri atau duduk? Duduk saja. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebenarnya tujuan pembelajaran kali ini itu apa sih Bu? Mungkin barangkali dari kalian ada yang ingin tanya gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi untuk menemukan makna tersurat maupun makna tersirat dalam teks puisi. Jadi anak-anak dalam setiap teks puisi itu pasti terkandung tema dan suasana yang berbeda gitu. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menayangkan video. Nah, setelah Ibu menayangkan, Ibu akan memberi kalian tugas secara berkelompok. Jadi Ibu minta kalian memperhatikan video ini dengan baik ya. Tema adalah gagasan sentral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Sedangkan suasana adalah pesan atau perasaan yang ditimbulkan oleh puisi pada pembaca. Berikut adalah cara untuk mengidentifikasi tema dan suasana dalam teks puisi. 1. Membaca puisi secara keseluruhan.
Langkah pertama dalam mengidentifikasi tema dan suasana dalam teks puisi adalah membaca puisi secara keseluruhan. Baca puisi dengan cermat dan teliti, dan cobalah memahami makna dari setiap baris dan kata-kata yang digunakan oleh penyair. 2. Memperhatikan kata-kata kunci. Setelah membaca puisi secara keseluruhan, perhatikan kata-kata kunci atau frasa yang muncul dalam puisi. Kata-kata tersebut dapat membantu mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi. 3. Menghubungkan antara kata-kata kunci dan makna. Setelah mengidentifikasi kata-kata kunci, cobalah menghubungkan antara kata-kata tersebut dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema yang ingin disampaikan oleh penyair dapat terwakili dalam kata-kata atau frasa yang digunakan, sementara suasana dapat ditentukan oleh cara penyair menggunakan diksi, rima, dan struktur puisi. 4. Menggambarkan tema dan suasana. Setelah mengidentifikasi tema dan suasana, cobalah menggambarkan tema dan suasana tersebut secara lebih detail. Tema dapat dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat, sementara suasana dapat dijelaskan dalam beberapa kata yang menggambarkan perasaan atau kesan yang muncul pada pembaca saat membaca puisi. Contoh, puisi Aku Ingin karya Hairil Anwar memiliki tema tentang keinginan untuk menjadi bebas dari keterbatasan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata bebas, melayang, dan menembus yang muncul dalam puisi. Suasana dalam puisi ini terasa sedih dan kecewa, yang ditunjukkan oleh penggunaan kata-kata duka, kesedihan, dan sedih. Oke, sudah cukup jelas anak-anak? Ibu minta kalian berkelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak. Kalau misalnya ada teman kalian yang nggak berangkat, cukup seadanya saja. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu minta kalian mengerjakan Menulis negosiasi berbentuk naratif dapat menjadi cara yang efektif. Ibu minta kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Nanti jika salah satu kelompok atau semuanya sudah selesai, Ibu minta kalian presentasi ke depan ya. Baik. Untuk puisinya yaitu karya W.S. Rendra yang berjudul Bunga Gugur. Kalian cukup menganalisis dan mengidentifikasi tema dan suasana yang ada dalam puisi tersebut. Nah, jika kalian kurang paham atau nggak paham, bisa tanya ke depan ya. Ya, dari Bu. Silakan dikerjakan ya anak-anak.
Bisa Mbak terus jadi? Bisa Bu. Ya. Ibu mau nanya apa? Kamu cukup menganalisis tema dan suasananya yang ada dalam puisi itu. Cukup sebisanya aja. Terima kasih. Ada yang sudah selesai? Belum. Sudah ada yang selesai, Kak? Ya, sudah Ibu. Kelompok berapa yang sudah selesai? Satu. Oke, silakan maju masing-masing ya. Ini dibaca isinya nggak? Terserah mau dibaca atau enggak. Bunga gugur, karya Alexander. Bunga gugur. Di atas nyawa yang gugur, gugurlah semua yang bersamanya. Kasih. Bunga gugur. Di atas tempatmu tergugur. Gugurlah segala hal ikhwal antara kita. Baiklah kita ikhlaskan saja. Ia janjikan jumpa di surga. Karena di surga ia ditetapkan untuk asmara. Asmara sudah lahir di bumi, di mana segala tujuan didatangkan. Ia mengikuti hidup manusia. Dan dalam hidup sendiri telah gugur. Gugur pula ia bersama-sama. Ada tinggal sedikit kenangan, tapi semata tiada lebih dari penipuan atau semacam mencegah bunuh diri. Mungkin ada pula kesedihan itu barunya semacam harga atau kehormatan yang sebenarnya akan berdatangan. Kasihku, gugur ya, gugur, semua gugur. Hidup asmara, tumbuh di bunga yang kita ambil, cuma yang berbunga. Jadi tema dari puisi Bunga Gugur karya Alexander menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan perpisahan. Nah, dalam puisi ini Alexander menggambarkan bagaimana bunga yang gugur merupakan simbol dari kematian atau perubahan yang tak terhindarkan dalam kehidupan. Puisi ini memperlihatkan bahwa kematian adalah bagian dari siklus hidup yang harus diterima, sementara perpisahan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Suasana dalam puisi ini cenderung melankolis dan merenung. Alexander menggunakan gambaran bunga yang gugur sebagai metafora untuk sesuatu yang sudah berakhir, baik itu hidup, harapan, atau perasaan. Ada perasaan keharuan, kesedihan, dan ketidakberdayaan terhadap perubahan yang terjadi. Namun, suasana ini dengan refleksi seperti merenungkan makna dari perpisahan dan perjalanan hidup yang penuh dengan takdir. Secara keseluruhan, puisi Bunga Gugur ini menciptakan suasana yang melankolis dan penuh perenungan tentang kehidupan yang sementara, kematian yang pasti, dan perubahan yang tak terhindarkan. Oke, jadi tepuk tangan. Oke, jadi jelas ya.
Jadi cukup jelas ya anak-anak jika tema dalam visi ini yaitu apa tadi? Penyimpan kematian dan perpisahan. Ya, untuk suasananya apa tadi Mbak? Melankolis. Ya, penuh haru gitu ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD yang diberikan, apakah masih ada yang belum paham? Oke, ada yang sekiranya mau ditanyakan? Belum ada. Oke, jika tidak ada, Ibu minta kalian mengerjakan kuis. Kalian cukup apa namanya? Scan barcode yang Ibu tayangkan di depan ya. Waktu pengerjaannya 15 menit ya anak-anak. Jadi 15 menit ini diusahakan apa ya? Semaksimal mungkin. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah. Cukup paham ya, cukup mudah ya anak-anak materi kali ini. Iya. Sebelum Ibu tutup, apakah kegiatan belajar mengajar yang Ibu bawakan kali ini, materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik? Bisa. Oke, jadi apakah kalian ada kesulitan selama belajar sama Ibu di materi kali ini? Tidak. Oke, jadi Ibu mau menyimpulkan. Jadi setiap puisi itu mempunyai karakteristik masing-masing ya anak-anak, dari tema dan suasana yang dibawakan oleh puisi tersebut. Gitu. Contohnya tadi puisi Bunga Gugur karya siapa? Bertema dengan apa tadi? Kesedihan ya. Iya. Suasana yang terkandung dalam puisi itu penuh haru gitu. Oke, untuk LKPD-nya diminta lagi ya. Iya, Bu. Oke, sekiranya dari kalian cukup paham dan tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kegiatan belajar mengajar kali ini Ibu cukupkan ya. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan Mbak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pelajaran pada
hari ini Bu tutup. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Amin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.